Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad asril jamali wa manba'il kamali wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dumateng segenap para hadirin dan hadirat. Hadirinnya cuma satu, saya lihat tadi. Kak kopiahan mana? Wabil khusus kepada Nuris Rasul Majelis Taklim Ilham dan segenap mungkin majelis-majelis yang lain yang ikut hadir di acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Alhamdulillah, kita di pagi hari yang mulia ini bisa berkumpul di majelis yang insya Allah mampu menambah kecintaan kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah SAW, khususnya kita yang baru saja meninggalkan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran beliau junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita berharap agar cinta kita kepada Nabi bertambah dan cinta Nabi kepada kita juga bertambah. Wonten ulama namanya Al-Imam Asy'arani, wiridnya beliau tiap sholat adalah Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Ya Allah, tambahlah kecintaan Nabi Muhammad kepada kami dan tambahlah kecintaan kami kepada Nabi Muhammad. Karena nggak ada orang yang paling beruntung kecuali orang yang cinta di dunia ini kepada Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Maka itu majelis yang kita hadiri bersama di hari yang mulia ini insya Allah adalah salah satu sebab kita tambah cinta kepada Nabi dan Nabi tambah cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Nabi cinta kepada kita itu sudah pasti. Nabi cinta kepada kita itu sudah pasti. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi ini yang belum pasti. Oh, Nabi itu cinta kita karena tiap kali yang disebut umatnya. Ketika ditawari oleh Allah segala hal, Nabi Muhammad permintaannya la ardo ahadan min ummati finnar, saya nggak rela kalau seorang dari umatku ada yang masuk neraka. Itu Rasulullah. Oleh Allah di dalam Al-Quran disifatkan Nabi Muhammad laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang di antara kalian manusia. Jadi Nabi itu manusia. Setinggi-tingginya kedudukan Nabi Muhammad tetap manusia. Gak ada di antara kita yang ngomong kalau Nabi itu anaknya Tuhan atau ponakan atau misalnya, juga gak ada. Makanya oleh Allah disebutkan min anfusikum,
supaya kita bisa nyontoh. Nabi itu manusia sama-sama kita, supaya kita bisa nyontoh. Tapi kalau kita yakini Nabi Muhammad itu anaknya Tuhan, mana bisa kita manusia nyontoh anaknya Tuhan? Makanya Nabi Muhammad min anfusikum, manusia, agar bisa menjadi suri tauladan untuk kita. Azizun alaihi ma anittum, sifatnya Nabi itu nggak rela kalau ada umatnya menderita. Ada riwayat Rasulullah itu pernah di pasar kelihatan seorang budak. Budak itu kalau sekarang mungkin seorang pembantu. Pembantu yang membantunya tuan. Kalau budak itu milik. Ini budak, ini milik sudah. Miliknya tuannya. Diperintahkan ke pasar belanja, uangnya hilang. Dan juragannya jahat, kesian, mau beli nggak bisa, pulang takut, bingung. Kelihatan Rasulullah, orang itu bingung, didatengin, ada apa? Kok kau ketakutan? Kata orang tersebut, aku diperintahkan tuanku untuk belanja, mau beli uangnya hilang, mau pulang nggak berani, bingung saya ini. Kata Rasulullah, berapa uangnya? 4 dinar, anggap 400.000 dikasih oleh Rasulullah. Belanja. Setelah belanja pulang juga nggak berani, ditanya lagi, kenapa? Tuanku itu tukang suka marah. Kalau saya pulang nggak bawa apa-apa, dia marah-marah. Maka kata Rasulullah, ya udah saya antarkan, saya mintakan maaf. Bayangin hadirin, seorang budak ini diantarkan oleh Rasulullah, ini waktu itu sudah presiden di Madinah. Diantar oleh Rasulullah, ketika sampai di rumah tuannya bingung, loh, budaknya kok datang sama Nabi. Akhirnya dia masuk ke rumah, ditutup pintunya, nunggu Rasulullah salam. Diketok pintu, Assalamualaikum, nggak dijawab, Assalamualaikum, nggak dijawab. Yang ketiga, Assalamualaikum, dijawab. Dibuka pintunya, disambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, kok tumben datang ke sini? Aku ngantarkan budakmu yang kesian dia ini, ketakutan. Kemudian kenapa? Tadi dia itu terlambat, dia takut, khawatir kalau kau marah. Makanya saya datang ke sini untuk mintain maaf. Saking senangnya tuannya berkata, ya Rasulullah, saya bukan cuma nggak marah, tapi saking bahagianya atas kedatanganmu ke sini, budakku ini aku bebaskan di jalan Allah, merdeka. Wis, saking senengnya. Akhirnya, alhamdulillah Rasulullah bahagia. Ya Rasulullah, hanya untuk budak inikah kau datang jauh-jauh dari Madinah? Beliau mengatakan iya, karena saya nggak ingin ada seorang daripada umatku sengsara. Jadi Nabi Muhammad itu nggak bisa lihat umatnya sengsara. Azizun alaihi ma'anitum, itu artinya Nabi yang nggak bisa lihat umatnya sengsara. Nah, katanya ulama, budak ini yang miliknya orang aja Nabi mikirin sampai sebegitunya, mau menyelamatkannya. Bagaimana dengan kita nanti di yaumil qiyamah? Makanya Hasan bin Thabit beliau berkata, wa hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Nggak mungkin kau rela ya Rasulullah kalau ada seorang dari umatmu nanti disiksa di api neraka atau mendapat perlakuan tidak baik yaumul qiyamah. Maka itulah Nabi SAW begitu cinta kepada kita umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuman ketika Rasulullah selesai, Rasulullah tanya, kenapa salam tadi kok sekali dua kali nggak dijawab? Jawabannya, tuan rumah, maaf ya Rasulullah, kami jawab tapi pelan-pelan. Pas panjenengan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pas ketika baru Waalaikumsalam. Sebab kalau langsung kami jawab, maka kau cuma salam sekali untuk kami dan yang tinggal di rumah kami. Cuma satu doa ya Rasulullah, rugi kita. So doa Assalamualaikum kan semoga kalian selamat. Kalau Nabi cuma doakan sekali ya kurang.
Kalau 3 kali baru istimewa. Makanya kita pelan-pelan jawabnya sampai yang ketiga, supaya dibanjiri doa selamat rumah kami olehmu ya Rasulullah. Senyum Kanjeng Nabi, Masya Allah. Makanya kalau ada kiai yang datang ke rumah sampean, jangan dijawab dulu salam. Ustaz, ada Habib, ditunggu sampai 200-300 baru dijawab, supaya doa untuk kita begitu banyak di rumah kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah Rasulullah itu cinta kepada kita. Jadi makanya kalau kita ini sudah bisa memastikan kecintaan Nabi Muhammad kepada kita, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin. Nabi Muhammad itu berupaya apapun dia lakukan agar umatnya selamat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pergi beliau itu ke Taif, mau mengajak orang Taif masuk Islam, nggak disambut dengan tola al-badru, malah disambut dengan batu-batuan. Rasulullah dilempari batu berkucuran darahnya. Kemudian ketika darah itu ada yang mau menetes di tanah, oleh Rasulullah diambil, diusapkan di badannya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kok ya sempet-sempetnya panjenengan itu ngurusin tetesan darah? Kata Rasulullah, aku mendengar tanah ini berkata, kalau satu tetes darahnya Muhammad sampai ke tanah, ke punggungku, aku akan telan semua orang-orang Taif. Maka Rasulullah itu walaupun dilempari batu, tapi tetap Rasulullah itu nggak pengen orang yang ngelempari batu itu mereka mati, binasa atau diazab. Coba kalau saya, justru saya ciprat-cipratkan ya ditelan semuanya. Dong, orang mau enak-enak mau dakwah kok yang malah dilempari batu. Nih. Tapi Rasulullah bayangkan, nggak mau mereka itu sampai tersiksa, nggak mau mereka binasa. Itulah kecintaan Nabi kepada kita umatnya. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Nabi SAW adalah Nabi yang dengan orang mukmin rauf, rahim, lemah lembut dan sayang. Rasulullah, jangan lagi Nabi Muhammad itu sayangnya kepada manusia, bahkan hewan pun disayang oleh Rasulullah. Gak sedikit loh. Dalam riwayat itu di hadis disebutkan, ada sahabat jalan ngambil sarang daripada burungnya lapor kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, nih, anak-anakku yang ada di sarang diambil oleh sahabat-sahabatmu. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengembalikan. Bayangin, sampai yang namanya burung pun oleh Nabi diperhatikan dan disayang. Ada riwayat lagi, onta itu nangis ketemu Rasulullah. Orang-orang bingung, loh onta ini nangis kenapa? Didengarkan oleh Nabi. Kemudian Nabi berkata, siapa tuannya onta ini? Fulan ya Rasulullah, kau membebani tugas yang lebih daripada kemampuannya. Kenapa? Onta ini barusan dia itu mengadukan kepada saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai binatang pun curhatnya sama Nabi Muhammad SAW. Saking sayangnya beliau kepada kita umatnya, belum lagi kepada kita hadirin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kasih sayang kepada kita umatnya. Makanya sepakat sudah kalau Nabi ini sayang dengan kita. Sekarang yang harus dipertanyakan, apakah kita sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad? Kalau ngomong sayang, saya berikan kepada panjenengan perkataan Nabi Muhammad. Tanda sayang dan cinta itu ada 3. Yang pertama, dalam hadis Nabi disebutkan bahwa orang cinta itu memilih perintah orang yang dia cintai daripada yang lain. Kalau kita itu pilih Nabi Muhammad perintahnya nomor 1, yang lain nomor 3, nomor 4, itu baru disebut kita cinta.
Kalau enggak, berarti kita itu belum cinta hadirin. Nah, ini sekarang kita tanya kepada diri kita. Perintah Nabi dengan perintah yang lain ini kadang-kadang semuanya kita dahulukan Nabi apa yang lain. Nah, kalau ngomong tok ya percuma. Perintah Nabi itu hadirin, orang kalau cinta itu perintah Nabi nomor satu. Yang lain nanti. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan sholat, ya sholat. Rasul SAW perintahkan kepada kita nutup aurat, kita nutup aurat. Nabi Muhammad perintahkan kita nutup aurat. Kenapa kita nggak nutup aurat? Berarti kita orang yang buka aurat itu berarti kurang cinta sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia lebih mendahulukan perintah yang lain daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Jadi kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi, kita harus dahulukan perintahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti cinta. Kayak anak-anak sekarang ini, anak-anak ini kalau sudah cinta dengan pacarnya, perintah pacarnya itu nomor satu. Ini hadirin. Kalau sudah cinta dengan seseorang, apapun yang dia ingini itu dinomor satukan. Sampai kadang-kadang nggak masuk akal pun dilakukan. Zaman saya dulu itu kalau saya punya celana sobek itu saya buang. Zaman sekarang sobek dibeli hadirin. Kenapa? Karena kekasihnya pakai seperti itu, dia pakai walaupun nggak masuk akal. Inilah yang disebut dengan cinta, memilih apa yang dilakukan oleh kekasihnya daripada dirinya. Kalau sudah katanya cinta sama kekasihnya itu 24 jam laporan jadi. Sudah makan sayang, sudah. Lagi di mana? Fotoin pengajian. Sayang sudah sholat, ini lagi sujud. "24 jam laporan nanti. Gak masuk akal kadang-kadang setengah 2 malam di WA. Assalamualaikum, tidur tuh bangun. Cuman jawab WA-nya. Ayo ketemuan yuk setengah 2 bengi. Tapi karena cinta, ayo gimana kuburan Cino? Ya berangkat. Kenapa? Orang kalau sudah cinta mau berkorban sudah. Pokoknya apapun biar perintahnya itu dia lakukan. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Memang di mana-mana kata orang Arab kalau cinta itu sejati kau akan taat. Di mana-mana orang yang cinta itu taat dengan orang yang dia cinta itu di mana-mana. Sampai ada namanya Abdullah bin Umar, sahabat Nabi itu saking cintanya sama Nabi itu. Di mana Nabi pernah duduk atau berhenti dia di situ lakukan. Nabi itu pernah dulu naik kendaraan berhenti di situ. Beliau kalau naik kendaraan berhenti di situ. Kenapa? Saking pinginnya sama dengan yang dia cintai. Dalam kitab Risalah Muawarah disebutkan ada orang itu sangat cinta sama Nabi sampai makanan aja tanya Nabi Muhammad makannya apa. Sampai dia itu pernah dikasih semangka, nggak mau dimakan, tanya dulu Rasulullah pernah makan semangka enggak? Kalau nggak makan saya nggak mau makan. Dicari di hadis, oh iya Rasulullah pernah makan semangka. Nah sekarang saya makan. Kalau nggak makan nanti saya nggak makan. Itu orang kalau sudah cinta itu seperti itu hadirin. Sesuatu itu nggak suka, kalau kekasihnya itu suka jadi suka. Itu memang orang kalau cinta. Lah ini orang kalau cinta sama Nabi seperti itu. Lah semangka ini ketika mau dimakan bingung motongnya dari tengah atau dari atas. Karena Rasulullah makannya dulu dari tengah atau dari atas, bingung dia. Akhirnya dicari-cari nggak ada. Rasulullah pokoknya adanya makan semangka, cara motongnya nggak ada. Sama beliau mengatakan kalau nggak ada cara motongnya saya nggak makan karena saya takut saya nanti motong dari atas sedangkan Nabi dari tengah, maka saya beda dari Nabi Muhammad. Langsung dia nggak jadi makan semangka. Makanya yang cinta sama Nabi itu, Nabi nggak pernah makan rujak, nggak pernah makan gado,
punya pangsit tambah tak tahu. Oke, orang itu kan gitu, kekasihnya goyanannya bakso, dia nggak suka, tapi gara-gara kekasihnya suka, dia jadi suka. Situ orang cinta. Kita itu kalau cinta sama Nabi, apapun yang diperintahkan, yang disukai Nabi kita lakukan. Ini bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah seperti itu, baru kita cinta. Itu yang pertama. Yang kedua, an yakhtar mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Orang cinta itu duduk dengan kekasihnya kuat. Nih, orang kalau cinta video call sampai jam 2 bengi itu kuat. Sampai jam 2 malam. Nih, WA sampai subuh. Kenapa? Itu memang adalah orang cinta. Orang cinta itu seperti itu. Duduk atau berdialog dengan orang yang dia cintai itu kuat. Nah sekarang kita semuanya katanya cinta sama Nabi. Seberapa kuat kita duduk sama Rasulullah. Duduk sama Rasulullah di mana? Di Madinah, nggak perlu di Madinah. Di sini setiap kali kita ngaji nuntut ilmu itu kita duduk dengan Rasulullah. Sebagaimana Imam Sa'al Tasturi beliau berkata, barang siapa yang ingin duduk dengan Nabi, maka duduklah dengan pewaris Nabi, nuntut ilmu, membawa Al-Quran dan hadis Nabi, maka kita seakan-akan duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita duduk di majelis 4 jam, 5 jam kuat, ya ini berarti kita cinta sama Nabi. Ada khotib Jumat di tangga saya itu, zaman corona kemarin itu. Khutbah Jumat itu biasanya 10-15 menit, dia khutbah itu setengah jam. Sepakat sak masjid itu doakan dia cepat mati kena corona. Bayangkan, suwi ini mau mikirnya kalau perasaannya. Khutbah kelamaan itu loh, ngamuk semuanya. Padahal kalau kita duduk dengan orang yang kita cintai nggak ada kata kelamaan itu. Bayang, kita ini hadirin, kalau sudah cinta kayak yang biasanya yang cowok ini kan senang main sepak bola. Sepak bola itu 2 kali 45 menit itu 2 jam. Itu kalau habis itu pasti ngomongnya cepet. Kok begitu cepat, gak terasa 2 jam, 2 kali 45 menit itu selesai sama istirahatnya. Belum kalau ada tambahan waktu, belum kalau ada yang namanya penalti bisa sampai 3 jam. Itu mereka merasa waktu yang singkat. Kenapa? Dianggap singkat karena mereka cinta dengan pemain-pemain bola, maka waktu lama itu terasa sedikit. Ibu-ibu kalau lihat film India itu ya 3 jam, apalagi yang main Shah Rukh Khan radhiyallahu anhu. Yang main Shah Rukh Khan 3 jam itu gak obah. Anaknya ngomong khusyuk, lihat idolanya main itu kuat, berjam-jam kuat. Kenapa? Karena cinta. Nah kalau kita masih belum bisa baca Quran berjam-jam, kita belum bisa bersolawat kepada Nabi berjam-jam, kalau kita belum bisa merasakan ngaji berjam-jam, maka kita belum dinyatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kan kalau umpama hadir pengajian, hadir acara apa itu kadang-kadang subhanallah ngantuk, apa meneh tahlilan, afdalu dzikri fa'lam annahu la sikile wis mulai glosol. Aduh, boleh kresek perkataan metu baru tangis. Nah ini repot hadirin. Ya, orang kalau cinta itu nggak kayak gitu. Orang kalau cinta itu fokus dengan kekasihnya, karena sekarang dia lagi duduk dengan Nabi Muhammad SAW.
Itu kita, masya Allah. Kalau kita lebih sekarang apa namanya, ada satu ulama besar namanya Habib Umar bin Abdurrahman Atos. Beliau Habib Umar bin Abdurrahman itu ngomong, tuh lihat, kita ini cinta sama Nabi dibanding mereka cinta sama artis saja kalah. Buktinya apa? Konser itu 3-4 jam berdiri, ada enggak? Ya. Konser itu 3-4 jam, Mahalul Qiyam itu dari awal sampai akhir. Kita kan cuma baca Mahalul Qiyam paling 15 menit terus duduk lagi. Mereka Mahalul Qiyam kok, nggak ada duduknya. 3 jam, 4 jam konser itu mereka lihat. Lihat acara K-pop itu, acara apapun yang namanya artis itu berdiri joget-joget itu 3-4 jam kuat. Nah kita ini ya Allah hadirin, cuman sebentar kok berdiri terus duduk lagi. Kadang-kadang kalau kelamaan Qiyam aja ngamuk-ngamuk, ya Allah, aku perasaannya belas. Kita kalah dengan orang-orang ahli dunia mencintai dunianya daripada kita umat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mesti tanya, apakah kita ini sudah cinta dengan Nabi kalau kita masih seperti ini? Mari sing seneng ngaji, yang istiqomah kita nuntut ilmu, insya Allah ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Yang terakhir, memilih ridho kekasihnya daripada ridho yang lain. Yang penting itu Nabi ridho, yang lain nggak ridho nggak apa-apa. Orang ini cinta itu seperti itu. Kadang orang anak-anak muda ini kalau nyontoh kepada kekasihnya, dia nggak ngurus. Rambut dicat hijau, dicat kuning. Itu mereka nggak peduli, loh kan nggak pantas, nggak peduli. Yang penting ridho kekasihnya. Ambian itu kalau yang dicat wong bule-bule itu kan lumayan. Putih, mancung, terus dicat, mesti matching. Lah wong Ponorogo rambutnya dicat abang, hijau, kuning, gak tambah artis tambah kayak setopan lagu. Yang seperti itu kan gak ngocok hati. Ada lagi yang niru-niru orang barat, gawe sedikit drum foto, ambil selfie, digawe status. Lho wong barat gawe sticknya drum terus foto status itu kan foto memang nyambung, matching. Lha wong bondang lagi. Selfie dengan stick drum. Yang di bawahnya itu yang komen, Mas pangsite piroan. Betul pangsit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita itu mau apapun, baju kita mau keluar dari rumah, itu ditanya, Nabi ridho nggak dengan baju saya? Itu aja. Apakah Nabi ridho dengan baju yang saya pakai ini ridho atau tidak? Apakah Nabi ridho dengan saya membuat acara ini atau tidak? Orang-orang dulu itu kalau mau apa-apa itu semua itu dikembalikan sama Nabi. Kira-kira Nabi ridho atau tidak? Baju yang apa jenengan pakai sekarang, kira-kira Nabi ridho? Oh pasti, oh Nabi ridho dengan baju yang seperti ini. Nabi itu ridho dengan baju, hadirin, kalau perempuan itu bajunya nutup aurat, kemudian bajunya itu longgar yang menutupin juga daripada bentuk badannya. Nah sekarang ini di Indonesia kan Masya Allah hadirin, kalau di Hongkong nggak ada, di Indonesia. Jilbabnya rawapet, kelambine ya rawapet, bajunya itu bahan kaos. Ngapunten nggih, saya bingung sama orang-orang itu buat apa jilbaban tapi bajunya itu kelihatan semua. Dulu sahabatnya Nabi itu, istri-istri mereka atau sahabat perempuan itu kalau berdiri nggak kelihatan mana depan mana belakangnya. Kenapa? Karena bajunya longgar.
Lah kalau sekarang jilbabnya Masya Allah, tapi bajunya Masya Allah. kalau dulu nggak kelihatan mana depan mana belakang, sekarang kelihatan depan belakang, dalamnya kelihatan. Ngapunten, bajunya orang sekarang ya perempuan ya muslimat pakai baju yang sampai kadang-kadang laki-laki dari depan, laki-laki yang lihat ngomong, ini baju dalamnya ukuran berapa tahu? Kenapa? Ya, karena mereka nggak nutup aurat beneran hadirin. Apa kira-kira yang seperti itu diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW? Enggak. Nah makanya orang kalau cinta itu enggak gitu. Mau keluar rumah dilihat baju saya diridhoi enggak sama Rasulullah. Mau ngadakan pernikahan di rumahnya juga mikir, ini kira-kira Nabi Muhammad ridho enggak ya kalau saya buat pernikahan seperti ini. Jadi orang-orang dulu tuh gitu hadirin, selalu bertanya Rasulullah ridho enggak ya. Makanya pagi hari yang mulia ini, kalau Rasulullah ditanya hadirin ya Rasulullah, ridho enggak engkau dengan kami berkumpul di sini menuntut ilmu, bersolawat kepadamu? Insya Allah Nabi pasti akan meridhoi kita semua di siang hari yang mulia ini. Amin ya Rabbal.